Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, yang sampai hari ini kita diberikan untuk menghirup udara yang segar ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tokoh wanita di dalam sejarah yang dijanjikan oleh Allah menjadi penghuni surga. Dikatakan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Nah, apakah kita ingin menjadi wanita solehah yang dijanjikan Allah untuk dapat masuk surga? Jawabannya pasti semuanya ingin. Nah, seperti apa wanita solehah yang dijamin masuk surga itu? Ada beberapa tokoh wanita muslim yang terkenal di sejarah Islam dunia, yang dijuluki sebagai Ummul Mukminin dan dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah di antaranya? Yang pertama, kita mungkin semua sudah tahu, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Siapakah beliau? Beliau adalah istri pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam catatan sejarah dikatakan bahwa Siti Khadijah adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya di seluruh jazirah Arab. Beliau menikah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan dalam sejarah pada usia 40 tahun. Sementara Rasulullah ketika menikah dengan Siti Khadijah berusia 25 tahun. Sosok Siti Khadijah di dalam perjuangan Islam sangatlah berpengaruh penting. Kenapa? Karena beliaulah dakwah Islam di muka bumi, dakwah Islam di jazirah Arab dari Mekah sampai Madinah. Beliau yang mengorbankan seluruh jiwa raganya, mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah Rasulullah dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Selain dari harta, jiwa, raga beliau korbankan, beliau termasuk salah satu perempuan, termasuk salah satu istri yang taat kepada suami. Karena salah satu syarat menjadi ahli jannah adalah wanita yang taat kepada suami, itu syarat mutlak menjadikan ahli surga. Siti Khadijah pun demikian. Walaupun Rasulullah usianya lebih muda dibanding Siti Khadijah, tapi kedudukan Rasulullah sebagai suami menjadikan panutan sebagai suami bagi Siti Khadijah pada saat beliau menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Yang kedua, ada yang bernama Fatimah Az-Zahra.
Mungkin di antara rahimakumullah sudah mengetahui bahwa Fatimah Az-Zahra adalah merupakan putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya Siti Khadijah. Mengapa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan masuk surga? Karena yang pertama, beliau adalah putri yang sangat taat kepada orang tuanya, putri yang tidak membantah apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Jadi syarat yang bisa masuk ke dalam ahli surga seorang wanita adalah taat kepada orang tua. Yang kedua, Fatimah Az-Zahra walaupun dibesarkan dalam keluarga yang terkenal mungkin ya pada zamannya Rasulullah, hidup dalam kehidupan yang dihormati oleh semua bangsa Islam yang ada di Arab, tetapi beliau tidak memiliki sifat takabur. Beliau tidak sombong, tapi beliau tetap rendah hati, tetap sabar, tetap tabah, dan selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sebagai ayahnya dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra merupakan putri dari Rasulullah yang memiliki gelar Az-Zahra. Kenapa disebut Az-Zahra? Az-Zahra itu adalah yang berseri-seri, yang bersinar. Karena Fatimah Az-Zahra itu wajahnya selalu berseri. Nah, jadi kita bisa meneladani sifat-sifat dari putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra yang bisa kita contoh. Selain dari sabarnya, selain dari penyayangnya, selain dari tanggung jawabnya, taatnya kepada orang tua, satu yaitu selalu tersenyum ya. Jadi hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama selalu berikan senyuman terbaik kepada orang-orang. Insya Allah itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita menjadikan dapatnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tokoh wanita yang dijanjikan oleh Allah masuk surga yaitu Maryam binti Imran. Dalam sejarah, Maryam binti Imran adalah merupakan salah satu gadis yang selalu menjaga kesuciannya sampai beliau wafat. Allah memilih Maryam binti Imran untuk menjadi ibu dari Nabi Isa alaihi salam dalam kegadisannya. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa dikandung oleh Siti Maryam tanpa ada yang menyentuh satu orang laki-laki pun kepada Siti Maryam. Karena dengan kesucian itulah Siti Maryam diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjadi ibu dari Nabi Isa. Begitu banyak cobaan yang dialami oleh Siti Maryam binti Amran ini, karena dengan mengandungnya Nabi Isa tanpa ada seorang suami pasti akan mendapatkan cemoohan, akan mendapatkan hinaan dari orang-orang sekitarnya, sehingga pada akhirnya Siti Maryam keluar dari biara dan mengasingkan diri untuk melahirkan Nabi Isa alaihi salam, dan beliau dengan selamat, dengan tabah, dengan sabar, dengan tawakal, semua diserahkan kepada Allah, dan akhirnya beliau melahirkan Nabi Isa, dan dipilihlah Nabi Isa menjadi nabi umat manusia di muka bumi ini sebelum Rasulullah Muhammad SAW dijadikan Rasul penutup para nabi. Dan yang terakhir adalah istri dari
Fir'aun. Kita tahu bahwa Fir'aun adalah orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tetapi alangkah berbaliknya dengan istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah istri dari Fir'aun, tetapi beliau tidak sama dengan Fir'aun. Fir'aun ingkar kepada Allah, tetapi Asiyah tetap mengakui bahwa ada Sang Kholik, ada pencipta yang menciptakan seluruh alam, yang menciptakan manusia dan seluruh isinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cobaan yang dialami oleh Asiyah, diantaranya karena beliau tidak mau mengikuti Fir'aun, maka beliau akan direbus di dalam tempat yang diisi air mendidih, kemudian dimasukkan ke dalamnya. Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak Asiyah selamat dari air yang mendidih itu. Nah, dari keempat tokoh wanita ahli surga ini, kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil contoh tauladannya, yaitu dengan kesabarannya, ketaatannya, kemudian sederhana, lalu selalu tersenyum dan pasrahkan semuanya kepada Allah, selalu bersyukur apa yang didapatkan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hadirin rahimakumullah, cukup sampai di sini saya sampaikan tokoh-tokoh wanita sebagai ahli surga, Ummul Mukminin, yaitu ibu-ibu dari seluruh umat manusia di muka bumi ini yang akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.